guys, kamu kembali menonton channel hiburan informatif menarik favorit kamu, MG Channel. Menurut lagu band asal Indonesia, Noah, tak ada yang abadi. Pada akhirnya, segala makhluk baik hidup ataupun mati akan sirna dari dunia yang fana ini. Ternyata, prinsip ini juga berlaku untuk sumber cahaya dan pusat tata surya, matahari. Kalau menurut berbagai model astronomi dan perhitungan matematika serta astrofisika, matahari akan mati suatu saat nanti guys. Tapi, kapan ya suatu saat nanti tersebut? Apakah kita harus siap sedia dari sekarang? Jawabannya akan segera kamu temukan dalam video berikut ini. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa berikan support kamu untuk channel ini dengan pencet tombol subscribe, like jika suka, dan nyalakan tanda notifikasinya biar kamu gak ketinggalan informasi-informasi menarik dari MG Channel. Satu, masih lama banget kok. Kematian matahari masih amat lama guys. Beberapa triliun tahun lagi deh kira-kira. Jadi kita masih bisa bernafas lega ya. Eits, tapi tunggu dulu. Kita harus mempertimbangkan deret utama matahari. Fase di mana fusi nuklir hidrogen pada matahari mengizinkan sang bintang untuk memancarkan energi dan memberi cukup tekanan agar matahari tetap bisa menahan masanya. Kemungkinan besar, siklus deret utama ini akan berakhir 5-10 miliar tahun lagi. Menurut Paulo Testa, pakar astrofisika di Center for Astrophysics pada Life Science, matahari kita berusia hampir 5 miliar tahun, atau sudah separuh baya. Kemungkinan besar, matahari akan mati sekitar 10 miliar tahun. Dua, matahari akan menjadi raksasa dulu. Setelah matahari membakar sebagian besar hidrogen dalam intinya, maka bintang ini akan berubah ke tahap raksasa merah. Menurut NASA, kemungkinan besar fase ini akan terjadi 5 miliar tahun ke depan guys. Matahari akan berhenti memproduksi panas lewat fusi nuklir dan intinya menjadi tidak stabil dan berkontraksi. Sementara itu, NASA melanjutkan bahwa bagian luar matahari yang masih mengandung hidrogen akan mengembang dan memerah seiring memasuki pendinginan. Di fase ini matahari akan menelan dua planet pertama, Merkurius dan Venus. Kemudian dia akan menghembuskan angin surya yang mengacaukan medan magnet bumi dan merusak atmosfernya. 3. Akhir dari bumi. Karena medan magnet dan atmosfer bumi sudah tidak bekerja lagi, sudah pasti makhluk bumi juga binasa akibat akhir dari matahari ini guys. Kalau menurut perkiraan penelitian di Amerika Serikat di tahun 2014 lalu, yang dimuat dalam jurnal Geophysical Research Letters, sinar matahari bisa menguapkan seluruh lautan bumi dalam 1-1,5 miliar tahun. Sebelumnya, sebuah riset gabungan antara Inggris dan Meksiko yang dimuat dalam Monthly Notice of the Royal Astronomical Society pada tahun 2008 lalu juga memperingatkan akhir dari bumi. Dalam beberapa juta tahun setelah membesarnya matahari, sang bintang juga akan melahap seluruh permukaan bumi ini guys. 4. Kematian matahari. Lalu, matahari mulai meleburkan helium dari fusi hidrogen menjadi karbon dan oksigen. Setelahnya, barulah matahari akan termakan oleh intinya sendiri. Namun kabar baiknya, fenomena ini menghasilkan nebula pada lapisan luar matahari seiring sang bintang mengecil dan memanas seukuran dengan bumi. Dalam ukuran ini, matahari berada di fase katai putih. Paulo memperkirakan nebula tersebut akan terlihat selama 10.000 tahun. Dan setelah menjadi katai putih, matahari pun segala sisinya akan menghabiskan waktu bertriliun-triliun tahun mendingin dan menjadi objek langit mati. 5. Bagaimana cara menghitungnya? Pertanyaan selanjutnya ya guys, gimana manusia bisa menghitung akhir dari matahari yang masih jauh tersebut? Jawabannya adalah memperhitungkan fusi nuklir pada masa matahari. Hingga saat ini perhitungan tersebut masih tergolong kompleks.
Menurut Paulo, banyak sains yang masih baru karena bagian penting dari pemahaman kinerja bintang datang dari pemahaman reaksi dan fusi nuklir. Sebelum tahun 1930-an, kinerja bintang masih diduga berasal dari energi yang dihasilkan oleh energi gravitasi. Paulo juga melanjutkan, karena astronom dan pakar astrofisika telah memahami fusi nuklir lebih dalam, maka mereka dapat menciptakan model yang lebih lengkap dengan data emisi dari beberapa bintang. Dengan inilah, manusia dapat memperkirakan jangka waktu evolusi dan hidup bintang termasuk matahari. Selain fusi dan reaksi nuklir, pemahaman tersebut juga dikuatkan oleh penanggalan radioaktif dari meteoroid tertua yang terbentuk dari nebula matahari yang menjadi awal matahari dan planet-planet di tata surya. Dengan begitu, manusia dapat memperkirakan kapan matahari akan meredup dan mati. Nah, gimana guys? Kamu udah tahu belum gimana cara menghitungnya? Atau nggak kepikiran buat ngitung soalnya masih pengen menikmati sinar matahari? Ya udah deh, semoga bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ya. Kalau kamu tertarik dengan video ini, jangan lupa share ke teman-teman kamu dong, agar video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan untuk semuanya. Sampai jumpa guys di video-video versi MG Channel berikutnya.